Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas tentang pack epic terbaru National Attacker. Walaupun gambarnya di banner buram banget ya, luar biasa ini. Di tahun ini gambarnya jelek semuanya. Ada Drogba gambarnya, ya Allah jelek sekali. Ini lagi gambarnya Zico jelek sekali. Tapi sebelumnya kita bahas pack Zico ini yang gambarnya aku nggak suka ya. Kita bahas tentang Indonesia dulu. Resmi ya Bapak Kluivert dipecat, dan kata orang sih nggak dipecat ya, lebih ke pemutusan hubungan kerja secara baik-baik ya, anggaplah dipecat ya. Dan kita masih belum punya pelatih timnas kepala ya, ada beberapa opsi yang beredar, tapi menurut aku paling cocok itu adalah Erik ten Hag. Kenapa? Melihat kiprahnya di Manchester United membuat aku lebih percaya bahwa kita akan kembali ke AFF. Siapa yang setuju sama aku untuk Erik ten Hag bisa melatih timnas Indonesia? Tapi kalau jujur ya, menarik juga untuk mempertimbangkan Sintayong kembali. Sama seperti kayak Opa Riedel, ada yang inget Opa Riedel mengurus kita di AFF 2010, kemudian 2016 atau 14 lupa. Beliau masuk, habis itu keluar, habis itu masuk lagi, dan selalu runner up ya kalau nggak salah. Cukup oke. Terus ada Ancelotti di Madrid, dapat UCL 2013-2014, dan keluar dipecat ya, habis itu masuk lagi dapat 2 UCL, jadi total 3 UCL, yang artinya sebetulnya nggak masalah kalau misalkan Sintayong kembali lagi, tapi nggak tahu ya, tergantung manajemen timnas kita seperti apa nantinya. Atau Giovanni Van Bronckhorst, kalau Mancini itu tidak terlalu menarik ya, dia Eropa, Italia, sedangkan pemain kita tuh banyak berdarah Belanda. Tapi apapun hasilnya ya, mau Erik ten Hag kayak apa, siapapun gitu ya, yang penting menang gitu ya. Mau permainannya amburadul, yang penting menang kalau aku. Bahkan, kalaupun Patrick Kluivert ini, kalau misalkan mau masih pegang lagi gitu ya, dan kita kasih kesempatan, dia menang terus ya nggak apa-apa, nggak masalah. Permainannya random gitu ya nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting menang gitu. Tapi kalau nggak menang gitu ya kembali lagi, ngapain pakai Patrick Kluivert. Lanjut, kita akan bahas Epic Spanish League midfielder ya, di Senin nanti. Ada pack epic berisi Guti, Yaya Toure, dan Andres Iniesta. Sangat perfect pack ini untuk para pemain yang mengambil Real Madrid dan Barcelona, karena epicnya Madrid dan Barcelona. Pastinya kalau menurut aku ya, yang dijual adalah Yaya Toure, basis Barcelona, karena sebelumnya Yaya Toure basis Manchester City. Karena Iniestanya kan udah banyak ya, kartu gratisannya juga ada. Guti, Haji Guti juga keluarannya basis Madrid terus, nggak ada perbedaan yang lain. Jadi yang pasti yang dijual di hari Senin besok adalah Yaya Toure. Jangan sampai ternak, menurut aku ya, jangan sampai terlalu banyak ternak Iniesta. Kalau sudah dapat Yaya Toure, skip aja nggak apa-apa, karena itulah tujuannya ya. Yaya Toure jangkar by the way, tapi ketika aku ngelihat statistiknya kayaknya tidak lebih baik daripada Busquets. Tapi kalau misalkan butuh jangkar kayaknya cukup oke, tergantung racikannya. Yang penting tacklingnya 99 aja, aku tutup mulut. Udah bagus banget itu jangkar, tackling, oh mantap. Terus ada rumor juga ya, ini tidak biasa ya kita membahas tentang rumor. Biasanya kita lebih ke fakta, berita yang sudah muncul baru kita bahas gitu. Tapi ini patut diantisipasi karena biasanya di November akan keluar Messi, dan di tahun lalu kita akan mendapatkan, di tahun lalu kita mendapatkan MSN ya, Messi, Suarez, Neymar. Messi big time, Suarez bullet header nggak guna, Neymar yang ya lumayan oke lah ya, kecuali Suarez. Buang aja tuh Suarez. Kita dapat MSN di November 2024, dan kemungkinan besar November ini akan keluar juga karena Barcelona kayaknya ulang tahun di November juga ya. Yang sudah ada di database itu Neymar dan Suarez, tinggal Messi-nya. Ekspektasi rating Messi itu 110 atau mungkin 111, Paul mentok ya. Double special skill, double booster, dan mungkin ada special skill yang baru, kita nggak tahu. Tapi kalaupun kamu ternyata sudah punya epic MSN, big time pula, yang tahun sebelumnya, mungkin coba dipertimbangkan matang-matang ya, apakah mau mengangkut ini atau tidak, karena jangan sampai ternak Messi, ternak Neymar, ternak Suarez, terlalu banyak yang gak kepakai, buang-buang koin, buang-buang duit. Aku punya Suarez bullet header, gak kepakai itu akhirnya, gak guna teman-teman. Dan biasanya ini sebagai tips ya, kalau misalkan kartunya itu jaraknya cuma 1 musim, itu biasanya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Kalau misalkan jaraknya 2 musim, atau mungkin BA ya karena ini Messi, mungkin ada perubahan yang cukup signifikan. Nanti kita lihat ya, kalau misalkan mereka keluar nanti kita bahas. Dan kalau misalkan memang menarik dan rekomendasi gacha, kenapa tidak begitu untuk direkomendasikan gacha. Tapi kalau menurut aku pribadi,
Mau mereka keluar nggak keluar, aku skip karena aku sudah punya yang tahun lalu. Tidak mau ternak, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menjadi donatur Konami, saya persilahkan, saya angkat jempol, terima kasih. Dan kembali lagi ya, kita akan membedah tentang Epic National Attacker yang dijual sangat jelas Zico. Di sini tulisannya adalah Playing Style Change. Kenapa? Karena yang sebelumnya dia itu adalah number 10 klasik, tapi sekarang jadi kreatif playmaker. Rekomendasi gacanya bintang 3, highlightnya berisi Zico, Diego Forlan, Marco Reus, mereka semua tier triple S. Zico AMF double special skill, momentum dribbling, blitz curler. Diego Forlan phenomenal finishing, Marco Reus phenomenal finishing, dan acceleration burst. Kalau kita lihat rekomendasi gacha bintang 3 ya. Dan kalau dari sisi voters itu cuma 15 saja yang ingin gacha, sedangkan 47 yang meminta kamu untuk save coin. Artinya mereka tidak terlalu tertarik ya dengan pack ini. 47 banding 15, hampir 50%. Meminta kamu untuk save coin saja, alangkah baiknya. Kalau dilihat dari isi kartu highlight ya, di sini ada 2 tier S, 3 tier A, dan 3 tier B. Tidak terlalu menarik juga. Dari sisi ranking kamu bisa melihat, mempertimbangkan juga Zico second striker tier 1 ranking 4, attacking midfieldernya tier 1, Diego Forlan center forward atau penyerang tier 2, Marco Reus sayap kiri tier 1. Kita akan bahas tentang Zico dulu. Secara rating kita bisa melihat ya, ini aku kasih rating second striker, kalau nggak salah ya, second striker, aku lupa. Terbaik saat ini Zico nomor 4, teman-teman. Di bawahnya ada Marmous, paling atas itu adalah Cruyff dan Eden Hazard, ada Platini juga. Kalau misalkan kita lihat dari sisi ranking penyerang terbaik, second striker terbaik, dan gelandang sayap terbaik, kita bisa ngelihat nih bahwa Forlan di tier 2 bersama dengan Lautaro Matthäus, Inzaghi, Haaland, masih kalah nih mereka sama Ronaldo, Pele, dan sebagainya. King Rume. Kalau untuk second striker, Zico ranking 4 tadi ya, masih cukup bagus bersama Kakak, Ronaldinho, Brazil, dan sebagainya. Kalau untuk gelandang sayap kiri, kita bisa lihat ya, Reus itu masuk ke tier 1, walaupun dia bukan top 10, tapi setidaknya masuk ke tier 1 bareng Mbappe, ada Vinicius Junior, ada Roberto Carlos, dan sebagainya. Nah ini, gambaran dari ranking, silahkan dipertimbangkan. Kita langsung bahas tentang Zico. Seorang AMF kreatif playmaker tinggi 172 cm, ternyata kecil juga badannya. Sebelumnya Zico itu klasik number 10, playstyle-nya itu manja, jarang bergerak. Sekarang dia playstyle-nya berubah ya, jadi kreatif playmaker yang lebih modern. Bisa dipakai di era yang sudah modern ini. Pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya rendah. Punya double special skill, momentum dribbling, dan blitz curler. Kalau dari sisi statistik ya, kemampuan olah bolanya luar biasa sebagai AMF, offensive awareness-nya 86, finishing-nya oke, lengkungnya cukup, bukan yang bagus banget, walaupun dia punya blitz curler, tapi ya udahlah ya. Walaupun kicking power, lengkung, dan finishing-nya semuanya standar ya, tapi nggak spesial juga gitu. Blitz curlernya mungkin bisa kepakai tapi tidak begitu yang melengkung-melengking gitu. Balance-nya bagus juga 96, stamina-nya 84, standar, lompatannya 68, header-nya 71. Kalau kita bandingkan Zico ini dengan sebelumnya, kita bisa lihat ya, gaya mainnya beda. Makanya yang dijual Zico ya, judulnya Playstyle Change. Sekarang Creative Playmaker. Tentu kreatif playmaker ini lebih modern. Secara aspek kemampuan yang turun itu di bagian dribblingnya, sisanya naik. Kicking powernya juga, akselerasinya juga, terutama balance naik cukup pesat. Karena mayoritas naik, maka secara overall rating dia juga naik. Dari yang 105 jadi 106. Secara overall rating, Zico masih bagus ya, 106. Ini adalah rating tertinggi untuk kreatif playmaker saat ini. Tentu ada aspek-aspek yang saling melengkapi ya. Contoh, olah bolanya, kalau kita bandingkan dengan para pemain top tier epic lainnya seperti Baggio, dribblingnya Baggio itu lebih baik, tapi finishingnya Baggio itu masih tidak sebagus Zico. Dan selama ini untuk kreatif playmaker itu belum ada yang outstanding ya, walaupun Zico 106 dia yang terbaik saat ini, tapi belum cukup menurut aku untuk bisa aku bilang untuk all in. Kalau kita bandingkan Zico dengan para pemain Showtime lainnya, nah kita bisa melihat ya bahwa
Showtime secara overall rating kurang, tapi memang Showtime ada beberapa aspek yang sangat spesial, seperti Arda Güler, ball control, tight position itu sangat spesial, tapi sisanya adalah statistik biasa. Sedangkan Zico semuanya oke, ada yang spesial, semuanya oke, terutama olah bolanya. Lanjut, Diego Forlan. Tinggi 180 cm, usia 32 tahun, gaya bermain pemburu gol, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, punya offensive awareness sangat tinggi 96, finishingnya juga sangat bagus 96. Akselerasi dan kicking powernya oke, staminanya oke, sisanya biasa aja, memang tukang bikin gol saja ini, Diego Forlan. Kalau dibandingkan dengan kartu Diego Forlan sebelumnya, yang sekarang ini punya offensive awareness paling tinggi, akselerasinya paling tinggi juga, tapi kicking powernya di nerf ya, dikurangi dari yang versi sebelumnya 101 jadi 94. Bahkan ini setara dengan Diego Forlan yang zaman jadul sekali, karena yang lain kicking powernya di atas 98. Gara-gara kicking powernya ya, ini perlu dipertimbangkan. Apakah kamu suka long shot dari jarak jauh? Kalau kicking powernya di bawah 98 mungkin jadi pertimbangan. Untuk skip, I don't know. Kalau kita bandingkan dengan para goal poacher lainnya, top goal poacher epic lainnya punya akselerasi setidaknya 99 ke atas, finishingnya di atas 95 semua, kicking powernya juga rata-rata 90-an ke atas. Offensive awareness-nya Forlan itu 96. Itu bagus banget, finishingnya juga salah satu yang paling baik. Cuma yang kurang adalah dari sisi kecepatan, speednya 90, sedangkan yang kita bandingkan itu sekarang speednya di atas 95 semua, dan balance-nya si Forlan itu cuma 80 aja. Kalau dibandingkan dengan center forward lainnya yang epic seperti Ronaldo, bisa heading, Forlan nggak bisa ini ya. Maksudnya bisa tapi so-so ya. Kalau dibandingkan sama Mbappe, sama bisa heading tapi ya nggak begitu spesial. Maksudnya Forlan ini bagus tapi ada kurangnya begitu. Ketiga, Marco Reus. Terserah kalian manggil apa. Reus. Usia 29 tahun, tinggi 180 cm, gaya main pemburu celah. Bisa bermain di segala sayap ya, sayap kanan, sayap kiri, gelandang serang. Lengkap deh. Formnya standar by the way, ketahanan cederanya rendah, tackling sedikit, bisa mati. Olah bolanya sangat baik, finishingnya cukup oke, passingnya oke, punya double special skill, phenomenal finishing, acceleration burst. Finishingnya 86, tidak cukup oke, tapi keunggulannya di sana ya, walaupun finishingnya tidak terlalu bagus, dia bisa menendang dengan keadaan apapun, karena punya phenomenal finishing. Nah, nggak tahu tuh kepake atau nggak. Acceleration burst, dia punya kemampuan akselerasi yang cukup oke. Maksudnya acceleration burst-nya dia bisa akselerasi cukup oke ya, tapi statistik akselerasinya cuma 91 standar. Maksudnya oke, tapi nggak begitu cepat, gitu aja. Physical kontaknya kurang, balance-nya standar, staminanya 85. Sebagai pemain sayap itu tergolong kurang ya, karena mobilitasnya kalau banyak, maka babak kedua tuh udah kempot ya, capek. Dan lengkungnya 85, itu ya tidak begitu bagus lah ya. Kalau kita bandingkan dengan Reus sebelumnya dari versi Dortmund, ada peningkatan di olah bolanya, tight positionnya juga meningkat, finishing umpan lambung juga meningkat. Tapi set piece-nya berkurang, speed-nya berkurang, karena Reus yang baru ini usianya 29 tahun, Reus yang lama itu 25 tahun. Efek usia bos. Kicking power-nya juga kurang, stamina-nya juga kurang. Karena overall ratingnya sama-sama 104, menurut aku tidak terlalu worth it ya untuk si Reus ini, cuma karena double special skill-nya aja sebetulnya, worth it-nya. Kalau kamu sudah punya Reus yang dulu, yang sekarang harusnya tidak begitu penting Bapak. Mungkin bisa digacha di tahun-tahun berikutnya, supaya peningkatannya lebih berasa. Kecuali Bapak adalah seorang kolektor begitu. Silahkan, punya koin banyak mah bodo amat saya. Tapi kan saya memberikan pandangan begitu izin. Reus ini cuma pelengkap, jadi bukan top tier atau rekomendasi utama untuk whole player AMF maupun pemain sayap. Jadi, ya standar. So, kesimpulannya, kalau dilihat dari pack ini ya, paling menonjol itu Zico dan Reus. Untuk Forlan, so-so ya, kalau dibandingkan dengan center forward lainnya masih kalah. Apalagi kalau dibandingkan yang sebelumnya, terutama dari sisi kecepatan dan balance. Aku setuju dengan mayoritas voters bahwa save coin itu lebih menarik dan rekomendasi gacanya justru aku malah lebih condong ke bintang 2 bukan bintang 3. Karena walaupun Zico salah satu AMF terbaik ya, 106 untuk yang kreatif playmaker terbaik saat ini, tapi menurut aku
tidak terlalu menarik, apalagi gambarnya buremnya setengah mati. Gak paham lagi aku kenapa Konami tahun ini tuh random sekali cari gambar tuh, astagfirullah. Mending tahun lalu. Dan karena kita antisipasi ada kreatif playmaker lainnya ya yang lebih baik nantinya, terutama nama-nama besar itu belum muncul seperti Baggio, Kakak itu belum muncul. Jadi kita tunggu saja. Jadi itu ya teman-teman, kalau dari sisi aku pribadi aku tidak akan gacha karena tidak menarik ya. Gambarnya jelek juga, aku nggak suka. Tidak ada hubungan emosional juga dari pemain-pemain ini, jadi tidak tertarik untuk mengangkut. Tapi silahkan ya, aku kembalikan ke kalian. Kalau misalkan ada yang mau uji keberuntungan ya silahkan, gacha 100, 200, 300. Yang punya koin banyak mau all in ya silahkan. Barangkali mau ngumpulin squad Borussia Dortmund kan, aku nggak tahu ya. Atau ngumpulin squad Barcelona, ngumpulin squad Brazil 2025 kan nggak tahu ya. Jadi silahkan, aku terbuka dengan apapun hasilnya teman-teman, dan mohon dikabari di kolom komentar dapat apa dan rasanya seperti apa supaya jadi referensi buat teman-teman lainnya. Terutama berapa koin untuk bisa dapat itu, begitu ya. So, paling seperti itu. Setuju nggak sama aku, terutama sama review pack ini? Atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.